Di Cianjur, sebuah gereja berdiri di atas harapan yang hampir saja sirna. Di depan mata ada tunggakan 16 miliar rupiah. Bukan kaleng-kaleng, 16 miliar rupiah. Pendeta saat itu bingung, lalu dia bersujud. Bukan karena dia kalah, tapi karena dia melihat ada secercah harapan. Pendeta menangis, matanya sebab dia seperti melihat malaikat turun dari langit. Kemudian dia memeluk malaikat itu. Siapa malaikat yang saya maksud? Malaikat yang saya maksud itu adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gereja bisa digadekan? Kenapa gereja bisa disekolahkan? Bukankah gereja itu tidak bisa disekolahkan? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini menurut saya itu pembahasan yang sangat-sangat menarik ya, unik dan menarik. Oke, langsung saja kita ke kronologinya. Di zaman penjajahan Belanda, para misionaris yang datang dari luar negeri itu mereka biasanya mendapat tanah hibah ya. Dari mana mereka mendapatkan? Biasanya itu dari Belanda. Karena saat itu yang menjajah Indonesia itu adalah Belanda. Jadi Belanda punya kewenangan dan banyak gereja yang dibangun karena Belanda. Zaman itu belum ada yang namanya mempersekusi pembangunan rumah ibadah, izinnya ditolak dan lain sebagainya. Nggak ada mempersulit rumah ibadah. Karena apa? Karena pada saat penjajahan Belanda itu ya tidak sekejam penjajahan sekarang ini. Saat itu Belanda menghibahkan tanah terhadap misionaris dan tanah misionaris inilah yang dijadikan sebagai gereja, yaitu kalau nggak salah gereja GKII yang ada di Puncak Bogor, ya bukan Puncak Bogor, ya Puncak Cianjur, karena itu berbatasan sih sebenarnya ya. Gunung itu dibagi dua ya, sebagian Bogor, sebagian lagi Cianjur, tapi masih Jawa Barat ya. Awalnya ya sang pendeta mengatakan utangnya cuma 6 miliar, tapi makin ke sini makin ke sono utangnya bertambah jadi 16 miliar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dihitung tunggakan. Diduga anak daripada yang punya ahli waris tanah itu, tanah gereja, ada bangunan lainnya di situ ya. Ada parkiran, tanah kosong dan lain sebagainya. Disekolahkan ke bank. Ya, awalnya utangnya cuman sekian miliar, tapi makin hari makin banyak, sekitar 16 miliar. Lalu karena kesusahan nyari dana, sang pendeta mencari jalan keluar, yaitu menghubungi KDM. Dan KDM pun datang ya. Datang memberikan solusi. Menurut saya itu KDM ini adalah salah satu gubernur yang paling beda gitu. Paling unik. Nggak pernah saya melihat gubernur seunik KDM. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya di saat gubernur-gubernur yang lainnya sibuk memperkaya diri sendiri, tapi saya melihat KDM itu sibuk memperkaya warganya. Dia tidak pandang bulu walaupun dia berbeda keyakinan. Dia dengan seluruh hati membantu ya, bernegosiasi. KDM mengatakan pokoknya ini harus selesai. Nggak boleh ada larangan untuk beribadah. Jadi pola pikir daripada Kang Deddy Mulyadi, prinsip daripada Kang Deddy Mulyadi, daripada gereja ini disita oleh bank, nanti kalau misalnya bangun gereja lagi akan dipersulit oleh warga dan lain sebagainya, mending ya kita pertahankan. Menurut saya ini solusi yang sangat bijak dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Walaupun di Jawa Barat itu jumlah orang yang beragama Kristen itu minoritas, tapi dia tidak membeda-bedakan. Dia adalah bapak dari segala bangsa, ya bangsa yang ada di Jawa Barat maksudnya. Ya.
tidak membeda-bedakan. Dan menurut saya ini ya, kalau konsisten kerja KDM seperti ini terus dari tahun ke tahun ya, dari bulan ke bulan kalau konsisten, saya yakin KDM pasti sangat-sangat bisa jadi presiden. Dan channel ini ya akan sering ngebahas KDM. Ya, nanti ya beberapa tahun ke depan saya akan bahas KDM ya. Dan saya akan ya dengan sukarela gitu, bukan buzzer ya. Saya akan menampilkan sisi-sisi yang tidak diketahui orang seputar Kang Deddy Mulyadi. Ada banyak ya sisi lain daripada Kang Deddy Mulyadi yang tidak diketahui orang. Kita butuh riset sebenarnya ya. Di mana beliau itu sekolah waktu kecil, kenapa bisa seperti itu, apa yang mempengaruhi ya. Kemudian filosofi-filosofi beliau, bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya punya filosofi Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Ada banyak hal ya yang perlu kita bahas seputar Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ya setelah beberapa hari yang lalu ya, setelah dicek langsung oleh Kang Deddy Mulyadi, pihak bank disuruh berembuk ya dengan pihak pendeta. Mereka mencari solusi, mereka rapat ya, dan hasilnya masalahnya sudah selesai. Kang Deddy Mulyadi ya sudah bertanggung jawab semuanya dan gereja akhirnya tidak jadi disita. Apa pelajaran yang perlu kita ambil dari kisah ini? Pelajaran pentingnya atau pesan moralnya itu adalah, dan ini juga yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, jangan salahkan yang dipinjamkan, tapi salahkanlah yang meminjam. Gereja dipinjamkan, tanah gereja, bangunan disekolahkan. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Belum pernah saya mendengar kejadian seperti ini ya. Tanah gereja disekolahkan ya, dapat dana dari bank gitu. Duitnya kemana ya kan? Miliaran duitnya. Dikemanain? Itu yang jadi permasalahan. Ya, saya juga baru tahu ya, ternyata gereja itu bisa disekolahin ya. Saya dulu berpikir bahwa gereja itu nggak bisa digandekan ke bank gitu. Banknya tidak hanya satu, tapi kurang lebih 3 gitu bank. Supra, bank PPR, apa sih namanya, lupa satu lagi namanya, ada itu ya. Aduh, luar biasa ya masalah-masalah seperti ini. Dan pelajaran penting yang kita lihat dari kejadian ini adalah kita sudah menemukan pemimpin ya. Mudah-mudahan ya beliau itu tidak berubah ya. Mudah-mudahan KDM tidak berubah. Kita sudah menemukan pemimpin yang punya gagasan, yang punya kebijaksanaan, bukan hanya omon-omon. Ya, jadi kalau saya melihat ya, Kang Deddy Mulyadi ini gabungan dari Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Ya, gabungan dari berbagai presiden ya. Ya, unsur Pak Habibie ada, yaitu kecerdasannya. Unsur Pak Gus Dur ada, yaitu pluralisnya. Beliau tidak membeda-bedakan ya suku, ya agama dan lain sebagainya. Kemudian Pak Jokowi suka belusukan, dan satu lagi apa itu? Ketegasan daripada Pak Soeharto. Masih ada satu lagi, apa itu? Pidato. Kang Deddy Mulyadi itu sangat jago pidato, yaitu titisan daripada Soekarno. Tidak pernah saya menemukan pemimpin sesempurna ini. Klop ya, sempurna. Saya tidak sedang ini ya membangga-banggakan Kang Deddy Mulyadi, tapi karena berdasarkan kinerjanya ya. Kalau misalnya dia nanti suatu saat melakukan kesalahan, saya juga akan mengkritik ya. Saya juga akan mengkritik. Saya tidak berpihak pada KDM, tapi saya berpihak pada kinerjanya, berpihak pada apa yang dilakukan, bukan berpihak pada pribadinya ya, bukan, tapi berpihak pada kebijakannya. Kalau kebijakannya menyeleweng, nanti juga saya akan kritik ya.
Saya tidak fanatik gitu. Tapi kalau saya melihatnya KDM ini gabungan dari berbagai presiden Indonesia mulai dari Soekarno ya, Soekarno dengan dengan pidatonya sangat luar biasa, berapi-api tanpa teks. Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi itu berpidato tanpa teks. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang mendasari kenapa Kang Deddy Mulyadi itu bisa berpidato tanpa teks? Alasannya adalah karena dia merasakan sendiri, mengalami, memahami gitu, mengerti, dan dia punya niat yang sangat kuat sehingga ya begitu ya jadinya. Kalau kita punya passion gitu, punya niat, kemudian punya pengertian dan lain sebagainya, pengalaman, maka jadilah seperti itu. Ya dengan sendirinya keluar ya, keluar apa yang ada di pikiran kita, diucapkan tanpa teks. Soekarno juga seperti itu. Soekarno punya passion yaitu memerdekakan Indonesia. Ketika dia disuruh pidato, maka Soekarno menganggap bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kemudian ketegasannya seperti Soeharto. Soeharto itu kan sangat tegas ya. Walaupun mukanya senyum-senyum, ya wajahnya senyum-senyum, tapi dia sangat tegas. Belusukan yaitu seperti Pak Jokowi ya, walaupun Pak Jokowi ada yang mengatakan bahwa oh itu cuma pencitraan, belusukan tapi nggak ngerti apa yang dibelusukin. Ada yang mengatakan seperti itu, sah-sah aja nggak jadi masalah ya. Tapi menurut saya pribadi ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih ya, ibarat HP ya, lebih lebih canggih ya Kang Deddy Mulyadi, belusukannya, gayanya gitu, lebih pro max gitu. Kemudian pluralis ya, Gus Dur sangat pluralis, Bapak pluralis ya, Bapak keberagaman ya. Lalu bagaimana dengan Pak SBY pertahanan ya? Pak SBY itu kan Bapak pertahanan. Kang Deddy Mulyadi juga punya pertahanan yang bagus, kesabaran ya. Ketika ada orang yang kritik, selalu mengawali dengan kalimat, terima kasih ya sudah kritik saya. Itu tandanya gubernur bekerja. Kalau saya dikritik, saya senang karena itu tandanya gubernur bekerja. Jadi ini defense ya, pertahanan yang sangat bagus. Ya. Kemudian apa yang ditiru dari Pak Prabowo? Nggak ada. Saya melihat nggak ada. Ya. Dan ini yang saya takutkan nanti kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi mencalonkan presiden gitu. Ini yang saya takutkan. Saya takut ada dua matahari kembar di Indonesia. Nggak boleh ada dua matahari kembar. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo legowo ya, mudah-mudahan Pak Prabowo mau mengalah gitu. Kalau nanti elektabilitas KDM itu lebih tinggi daripada Pak Prabowo, jangan ini ya, jangan merasa tersaingi gitu ya, jangan seperti itu ya Pak. Lebih baik Pak Prabowo jadi presiden Palestina aja ya, jangan presiden Indonesia, karena saya melihat Pak Prabowo selalu mengurusi Palestina terus yang diurusin. Aduh, pusing saya ngeliat Pak Prabowo. Sangat jarang mengurusi Indonesia. Kebijakan-kebijakannya juga banyak yang blunder ya. Pajak dinaikin lah, apalah. Aduh, Pak Prabowo. Aduh, Pak. Bapak itu cocoknya jadi jenderal aja dah, gitu. Di rumah aja lah, istirahat gitu. Udah tua. Kebijakan Bapak itu nggak ada satupun saya melihat yang langsung berdampak pada masyarakat. Nggak ada. Ya, walaupun Kang Deddy Mulyadi mengatakan, ya cita-cita saya itu menjadikan Pak Prabowo jadi presiden. Karena Pak KDM itu nggak mungkin melawan atasannya kan. Pak Prabowo kan atasannya, nggak mungkin dia mendahului atasannya kan. Nggak mungkin lah. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi nggak usah nunggu inilah 2 periode, nggak usah 1 periode cukup ya. Cukup Pak Prabowo, cukup. Tapi yang jadi permasalahan itu kan partai daripada KDM ini kan partai Gerindra masalahnya. Jadi yang bisa mencalonkan presiden itu ya Gerindra. Nah yang jadi permasalahan kan Gerindra nggak mungkin ya mencalonkan 2 presiden, Prabowo dan Pak KDM. Ya kemungkinan mungkin ya partai-partai seperti PD Perjuangan, kemudian Golkar, ya Demokrat dan lain sebagainya. Itu kali ya yang bisa mungkin ya kalau saya melihat mengusung Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan ya.
Mudah-mudahan dia dapat perahu nanti di pemilu presiden beberapa tahun lagi ya. Sebenarnya masih panjang ya, tapi dari sekarang saya melihat ya elektabilitas Pak KDM itu sudah sangat-sangat tinggi sekali ya, jauh melebihi elektabilitas Pak Prabowo. Nggak percaya nanti coba cek ya, save video ini, lihat video ini beberapa tahun ke depannya. Jadi orang yang pertama kali yang mendukung KDM presiden itu saya. Karena apa? Karena dia tidak pandang bulu, mau minoritas, mau apa segala macam, gercep, cara kerjanya gercep, ya. Dan saya sepakat dengan ide-ide Kang Deddy Mulyadi terkait pendidikan ya. Dia mengatakan guru-guru di Indonesia itu kebanyakan ngerjain administrasi gitu. Sampai-sampai ya pengajaran atau murid itu terbengkalai diajari gitu. Karena apa? Karena banyaknya administrasi ya harus berrim-rim gitu dikerjakan gitu. Harusnya kan guru fokus untuk mengajar ya, bukan ngerjain administrasi. Itu kan suatu hal yang ngaco ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Ya, jadi mudah-mudahan ya yang nonton video ini ya, mari kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena pribadinya ya. Jangan kepo dengan pribadinya gitu. Maksudnya jangan kepo dengan masa lalunya gitu. Ya dia eh, cerai dan lain sebagainya, itu nggak jadi masalah ya. Kita fokus pada ya, fokus pada kebijakannya. Saya melihat KDM ini manusia serba bisa. Nyanyi bisa, dari dalang bisa, jadi pelawak bisa, ya, jadi konten kreator bisa, jadi apapun bisa saya melihatnya. Sangat luar biasa ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Reko Noah, salam rasional.